Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Yesus Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, lindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu, kita akan pujian ini dari awal. Apabila Bapak Ibu harus berjalan, percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Serahkanlah segala kuasamu kepadanya. Sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Engkau Allah yang setia. Sempurna, nyatalah sembah.
Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Tuhan, di hidupku aku percaya, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Di hidupku aku percaya, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Hidupku, sekali lagi, Yesus juru selamatku, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun, Engkau selalu hadir dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, menolong kami, menguatkan kami, bahkan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami dengan baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepada Tuhan di rumah ini, di rumah yang kecil yang kudus ini, Tuhan Yesus. Kami percaya kami datang untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, selidiki kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami layak untuk menghadap kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Terus sekali lagi Tuhan Yesus, ampuni kami, Tuhan Yesus. Banyak kesalahan yang kami buat, kesalahan yang kami lakukan untuk sesama kami, untuk orang tua kami, untuk teman-teman dekat kami, bahkan terlebih kesalahan yang kami lakukan kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Kami rindu dilayakan hari ini, Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam kasih, Tuhan Yesus. Berbagai macam pergumulan hidup kami taruh ke dalam tangan-Mu, karena Engkau lah yang akan memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk mampu mengatasi masalah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Inilah kami, Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hari ini, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami juga mempersiapkan hati kami untuk nanti mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, untuk boleh takut akan Engkau, dan kami rindu menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu boleh melayani firman Tuhan hari ini dan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap sidang jemaat-Mu yang melayani hari ini, Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus pelayanan kami hari ini. Biarlah jangan sia-sia pelayanan kami, Tuhan Yesus. Dan juga serahkan Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi Tuhan tahu keberadaan mereka. Lindungi mereka juga, Tuhan Yesus. Yang sakit hari ini, Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan Yesus.
Tuhan jamah obat-obat yang minum setiap sidang jemaat yang sakit ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga serahkan Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Ada perjamuan kudus, ada ibadah anak-anak sekolah minggu di pastori, bahkan nanti sore ada ibadah remaja. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal. Amin. Ya, masih kita berdiri, kita akan membaca. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira. Ya, yang ibu-ibu dulu ya, yang ibu-ibu dulu, yang wanita. Bapak sekarang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira. Ya, Tuhan senang lihat kita gembira. Semuanya boleh angkat pujian ini semuanya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, kita membuka suara kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang rindu aliran sungaimu,
padamu, Guru isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, Guru isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang Guru isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pada hamba jadi persilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini menjelang siang kami ada di tempat ini. Kami beribadah bersama-sama dan kami meyakini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah kami, menerima dan memberkati setiap kami, dan mau menyatakan firman-Nya bagi kami sekalian. Oleh karenanya kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, supaya apa yang kami baca, apa yang diperdengarkan kepada kami boleh dengar dengan baik, kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Juga untuk hamba-Mu sendiri, supaya pengurapan yang baru ada atas hamba-Mu, sehingga kehadiran hamba menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, dan hamba berkenan kepadamu, dan boleh terus dipakai Tuhan, tidak hanya di GKRI Epifania, tapi juga di tempat-tempat lainnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Salam. Baik, sidang jemaat, kita melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita membaca secara bersama-sama hitungan yang ketiga. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30.
Hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam kekristenan itu mengenal dua istilah penting begitu ya, yang senantiasa harus dimengerti, dan tidak hanya dimengerti tetapi juga dilakukan dalam kehidupan. Yang pertama itu bicara tentang salib. Yang kedua bicara tentang kuk begitu ya. Ada salib, ada kuk. Kalau salib itu melambangkan kematian. Ya, di mana kita orang-orang percaya harus ingat bahwa Kristus sudah mati bagi kita, dan kita juga harus mematikan segala macam keinginan daging yang ada untuk mengikuti keinginan Tuhan. Dan kali ini kita membahas tentang kuk begitu ya. Nah, kuk itu apa sih kalau kita lihat pengertian secara umum? Kuk itu adalah sebuah alat gitu ya, yang dibuat sedemikian rupa, yang dipasangkan kepada jenis binatang yang sama, kemudian tujuannya adalah untuk mengangkut atau menarik beban begitu ya. Apakah itu mata bajak, apakah itu kereta gitu ya. Intinya untuk menarik beban, dipasangkan di leher sapi yang sama. Tidak mungkin sapi dengan kerbau, tidak mungkin sapi dengan apalagi namanya itu ya, sapi, kebo yang biasa pakai itu, apalagi kuda ya. Jadi ada kuk di pundaknya gitu ya, di punggung apa namanya ini, di leher, dan itu harus membuat binatang yang mau digunakan menarik kereta atau bajak itu cepat pergerakannya, tidak tersiksa dan lain sebagainya. Itu secara umum. Kalau kita yang ada di kota mungkin hanya mendengar apa sih itu kuk gitu ya. Tapi kalau kita atau orang-orang yang ada di desa itu pasti tahu gitu ya. Apalagi orang tuanya berlatar belakang petani. Itu dulu. Kalau sekarang sudah banyak menggunakan mesin gitu ya untuk mengolah tanah dengan mata bajak gitu ya. Dengan mesin tinggal nyalakan saja, itu dikenal dengan traktor. Tapi kalau dulu yaitu untuk mengolah tanah itu menggunakan sapi atau kerbau. Dan itu biasanya dua gitu ya. Satu ke kiri, satu ke kanan. Kemudian ditaruh beban dan dia menarik. Itu kuk secara umum. Jadi Bapak Ibu nanti sidang jemaat dapat melihat di Google gitu ya, seperti apa gambarnya yang dinamakan kuk itu. Nah, kalau begitu pengertian kuk secara khusus dalam kekristenan itu apa sih? Nah, kuk adalah simbol atau kebiasaan atau kiasan maksud saya. Kuk adalah simbol atau kiasan tentang dikenakannya aturan, perintah, ajaran dari Yesus Kristus kepada kita. Saya ulang, kuk adalah simbol atau kiasan tentang dikenakannya aturan, perintah atau ajaran. Itu dibebankan kepada Bapak, Ibu, dan saya, tidak melihat latar belakang kita, apakah itu adalah pendeta atau gembala sidang, apakah itu majelis, apakah itu jemaat. Tidak mengenal batas umur, apakah dia sudah usia lanjut atau masih muda, masih anak-anak. Yang namanya aturan, yang namanya ajaran, yang namanya perintah dari Kristus Yesus, suka tidak suka kita harus suka. Mau tidak mau kita harus mau untuk melakukannya. Sekalipun itu dikatakan berat, tidak mudah, susah. Tapi ini latar belakangnya Bapak Ibu, sehingga penggunaan kata kuk ini
Dulu orang-orang Israel di dalam hal menjalankan ibadah keagamaannya itu tidak mudah. Kenapa? Karena dulu mereka diikat dengan aturan-aturan yang begitu banyak. Ada 600 aturan, ada 600 perintah yang harus mereka taati. Dan itu membuat mereka tidak leluasa, membuat agama mengungkung mereka, membuat agama yang mereka terima itu membuat ruang gerak mereka tidak nyaman. Maka Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa-apa saja aturan-aturan yang Tuhan Yesus buat, itu bukan sesuatu yang memberatkan. Maka Bapak Ibu bicara tentang kuk ini, apapun itu, seberat apapun katakanlah menurut kita, kalau itu perkataan Tuhan, kalau itu ajaran Tuhan, kalau itu perintah Tuhan, maka kita harus terima. Amin. Kuk juga adalah lambang dari penyerahan diri. Selain tadi simbol atau kiasan untuk dikenakannya aturan, perintah, dan ajaran Kristus, tapi kuk ini bicara tentang penyerahan, Bapak Ibu. Jadi kalau namanya kuda sudah dipasangin kuk, atau kerbau sudah dipasangin kuk, atau tadi sapi sudah dipasangkan kuk, tidak mungkin sapi itu berkata tidak. Kalau dia bisa berkata. Jadi mau tidak mau, sapi itu harus menerima. Dia berserah diri bahwa apa kata si pembajak, apa kata orang yang menggunakan kuk di pundaknya. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Kalau kuk itu sudah dikenakan pada diri kita, kita harus memiliki penyerahan yang penuh kepada Yesus. Tidak ada kata lain lagi, tidak ada yang namanya main-main. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, berarti Bapak Ibu dan saya berserah penuh. Apapun yang terjadi, kesulitan, penderitaan, tantangan, cobaan, tantangan, ancaman, kita harus memiliki penyerahan yang penuh. Kita harus meninggalkan ego kita, kita harus meninggalkan keinginan kita harus meninggalkan yang namanya egosentris kita. Apa kata Tuhan? Bukan apa kata kita. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan apa kata orang. Apa kata Yesus? Bukan kata peraturan orang secara umum. Karena kita sudah menyerahkan diri kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang berikut kiasan atau perlambangan berikut selain penyerahan, itu bicara lambang ketaatan. Ya, Bapak Ibu dan saya, sidang jemaat, apapun profesi kita, seberapa lama kita melayani Tuhan, seberapa lama Bapak Ibu kita semua menjadi orang Kristen, yang Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang taat. Amin. Ketaatan Bapak Ibu dan saya seringkali digoyang. Ketaatan Bapak Ibu dan saya seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Tapi kalau kita sadar bahwa kuk sudah dikenakan kepada kita, bahwa kuk sudah diberikan kepada kita, sekalipun katakanlah firman itu berat, perintah Tuhan itu berat, ajaran Tuhan itu berat menurut kita, menurut Bapak Ibu, menurut manusia, percayalah Tuhan tetap menuntut kita taat. Amin. Ibadah, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu perintah Tuhan.
Itu ajaran Tuhan. Tanpa itu juga kita sudah tahu bahwa hari Minggu hari untuk beribadah. Ya. Maka Bapak Ibu dan saya kalau bicara ketaatan, kita harus taat, berusaha untuk datang, beribadah. Karena itu menuntut ketaatan Bapak Ibu. Ya, tidak mudah Bapak Ibu. Tapi akan dipermudah kalau kita punya penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Amin. Ini nanti anak-anak muda akan bekerja. Ini tantangan juga nih. Baru mau bekerja, sudah diperhadapkan dengan pilihan. Hari Minggu harus masuk. Katakanlah seperti itu. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Sementara hari Minggu kita diminta untuk beribadah, untuk beristirahat. Tapi hari Minggu tuntutan harus bekerja. Saya ulang ya. Hari Minggu kita dituntut untuk beribadah. Hari Minggu diminta untuk beristirahat. Sementara dunia pekerjaan menuntut Bapak, Ibu, dan saya bekerja. Ini bicara ketaatan, bicara penyerahan. Kalau awal kita sudah bisa digoncang, maka untuk selanjutnya akan mudah digoncang. Maka ibadah bukan lagi prioritas. Pekerjaan yang merupakan prioritas. Kepentingan diri dan dunia itu menjadi prioritas, bukan kepentingan Tuhan. Carilah pasangan yang seimbang, yang seiman. Ini untuk anak-anak muda. Sementara sudah sekian lama belum punya pacar. Dapat pacar yang suka bukan orang satu iman. Tapi sama-sama suka. Sama-sama mau. Pengertian lagi. Pilih mana? Ini pilihan yang sulit itu. Sementara firman Tuhan, carilah yang seimbang. Seimbang itu juga adalah seiman. Pilih mana Bapak Ibu? Khusus kalau anaknya seperti itu. Daripada nggak punya pacar, daripada nggak dapat menantu, nggak apa-apalah. Siapa tahu seiring dengan berjalannya waktu nanti dia masuk Kristen, percaya Tuhan. Ini kan baru dugaan, baru perkiraan. Kita maunya yang sifatnya pasti. Ya. Ini tantangan Bapak Ibu. Sidang jemaat. Kuk Tuhan sudah berikan kepada kita. Sesuatu yang dikenakan kepada kita. Kita mau tidak mau harus taat. Harus penyerahan diri. Ya, kepada Tuhan. Ajarannya harus kita terima, peraturan dan juga perintah-perintahnya. Tapi kuk juga itu adalah lambang pengorbanan. Saya ulang ya, ini yang berikut. Kuk itu adalah lambang pengorbanan. Tadi dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tapi perhatikan, kita diminta untuk ada dalam pengorbanan. Ikut Tuhan harus mau berkorban. Capek tidak? Capek. Lelah tidak? Lelah.
Sementara Bapak Ibu dan saya diminta untuk melayani, diminta untuk melakukan firman Tuhan, pengorbanan. Kekristenan tanpa pengorbanan itu bukan kekristenan yang benar. Kekristenan tanpa penyerahan itu bukan kekristenan yang baik. Kekristenan tanpa penyerahan dan ketaatan itu jauh dari kata Kristen. Bohong namanya kalau dia mengaku dirinya orang Kristen tapi dia tidak mau berkorban. Bohong kalau dia menjadi orang Kristen tapi tidak mau taat kepada firman Tuhan. Bohong dia menjadi orang Kristen kalau dia tidak ada penyerahan kepada Tuhan. Jadi bicaraku, ini bicara tuntutan yang serius kepada kita sekalian. Makanya jadi orang Kristen tidak boleh bermain-main. Era ini sekarang ini Tuhan minta setiap kita harus serius ikut Tuhan. Tantangan semakin berat. Godaan iman itu semakin luar biasa. Kita belum semua disentuh dengan teknologi, Bapak Ibu. AI, robot, dan lain sebagainya itu. Cepat atau lambat, itu akan mempengaruhi iman kekristenan kita. Kalau kita hanya sekedar jadi orang Kristen, kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh dan berbuah. Kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, sampai kapan kita seperti itu? Kita tidak akan pernah menunjukkan kualitas kita. Kita tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau bicara kuk, itu bicara pengorbanan. Bicara kuk, bicara tentang ketaatan. Bicara kuk, bicara tentang penyerahan. Karena itu sudah dikenakan atau dipasangkan kepada kita. Jadi kekristenan tidak bisa bermain-main. Tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa menjadi pengikut Tuhan yang sekedar mengikut tanpa ketaatan, penyerahan, dan pengorbanan. Jadi Bapak Ibu, kita semua, termasuk saya, dituntut lebih oleh Tuhan. Bukan untuk memberatkan kita. Bukan membuat kita tersiksa. Bukan membuat kita tidak nyaman menjadi orang Kristen. Justru karena di dalam kekristenan itu adalah anugerah Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dalam mengikut Tuhan yang berat menjadi ringan. Amin. Karena di situ anugerah Tuhan ada. Anugerah Tuhan tersedia untuk kita semua. Bapak Ibu, itu bicara tentang pengertian kuk secara khusus dalam kekristenan, yaitu hiasan atau simbol mengenakan tentang ajaran, tentang perintah, tentang aturan yang Bapak, Ibu, dan saya harus ikuti. Kuk bicara tentang penyerahan, bicara tentang pengorbanan, dan bicara tentang ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan, tidak ada penyerahan, tidak ada pengorbanan, berarti kuk belum benar-benar terpasang atau dia menolak kuk itu di dalam dirinya. Nah, bicara tadi di awal saya katakan orang-orang Yahudi sangat sulit, sangat susah di dalam mengikuti aturan-aturan keagamaan yang dirinci itu sekitar 600 aturan, ya. Nah, kalau di dalam kekristenan, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus tadi di dalam Matius pasalnya yang 11 ayat 28 sampai 30, betapa ringannya kuk yang dikenakan kepada kita. Ini yang ketiga, betapa ringannya kuk yang dikenakan kepada kita. Sekalipun tadi saya katakan berat, susah, sulit di dalam mengikut Tuhan, tapi sesungguhnya menurut Tuhan itu adalah ringan. Asalkan kita
mau, Bapak Ibu. Saya ulang, asalkan kita mau. Kalau kita mau, kita pasti mampu. Ya, ayat 29 itu dikatakan, pikullah kuk yang kupasang. Jadi harus ada kesadaran dari Bapak Ibu, dari remaja-remaja, dari pemuda, dari saya, untuk mengenakan kuk yang Tuhan Yesus pasangkan, kenakan kepada kita. Kita sendiri yang harus mau mengenakannya. Bukan kata gembala, harus begini-begini. Bukan kata majelis, harus begini-begini. Bukan kata teman, harus begini-begini. Tapi dari kita sendiri. Kekristenan itu bicara kesadaran diri. Kekristenan itu bicara tentang kemauan diri. Yang dituntut adalah dari dalam diri kita. Jadi kalau bicara dari dalam diri kita, maka Bapak, Ibu, dan saya yang berat-berat tadi untuk melakukan firman Tuhan, yang rasanya mustahil untuk kita lakukan. Tapi kalau kita mau mengenakan kuk itu, Bapak Ibu pasti bisa. Saya pun pasti bisa. Tentang kita bisa taat, kita bisa berkorban, dan kita bisa memiliki penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Maka lagu saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus, bukan sekedar kata-kata syairnya, tetapi itu mewakili jiwa kita semuanya. Amin. Jadi kekristenan itu menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi gampang untuk kita melakukan firman, kalau itu memang kita punya kesadaran sendiri, kita mau memikul kuk Yesus itu. Amin. Tapi kalau kita nggak mau, kita abai, sampai kucing bertanduk pun, ya kita akan tetap menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Benar. Nggak ada dampak apa-apa, nggak ada sesuatu yang kita bisa banggakan untuk Tuhan. Ya, yang berikut, asal kita mau belajar kepadanya. Tadi asal kita mau mengenakannya. Yang kedua, asal kita mau belajar kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ayat 29. Guru Bapak Ibu, guru sidang jemaat, remaja pemuda, guru dari majelis, itu bukan gembala. Saya ulang ya. Guru Bapak Ibu, guru sidang jemaat, kita semua, bukan saya kalau konteks GKRI Epifania di tempat ini. Karena gembala juga belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Saya itu hanya ditugaskan, bukan oleh majelis, bukan oleh sinode, Bapak Ibu. Saya itu ditugaskan dan saya mendapat panggilan khusus untuk melibatkan diri di dalam pelayanan. Ya, kalau Tuhan sudah pilih, kalau saya merespon dalam ketaatan, jadinya ya seperti ini. Artinya apa? Saya harus menghidupi firman dalam diri saya. Saya harus belajar firman dari yang punya firman. Manusia bisa salah? Bapak Ibu, saya mau tanya, manusia bisa salah? Gembala bisa salah? Bisa. Tapi Yesus tidak akan pernah salah. Amin. Jadi untuk itu sidang jemaat belajar secara sungguh-sungguh, secara pribadi. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat tekun belajar kepada Kristus lewat renungan pribadi, ya, baca firman, menyikapi kehidupan dengan positif, maka pemikiran-pemikiran sidang jemaat, kalau yang sudah seperti itu bisa melampaui pemikiran dari gembala sidang, bisa melampaui pemikiran dari majelis.
Karena kita belajar langsung kepada guru kita. Amin. Maka di dalam kekristenan itu tidak sifatnya berjenjang. Kalau dulu iya, gembala, pendeta dianggap sesuatu yang benar. Tidak pernah dulu dinyatakan salah. Tidak pernah dulu dinyatakan keliru. Semua baik-baik saja. Tapi setelah reformasi gereja 15, 17, 30 Oktober ya. 31 Oktober kalau tidak salah. Ya. 31 Oktober lewat Martin Luther jemaat bisa belajar sendiri. Amin. Tapi juga memang perlu bimbingan. Dan tugas saya itu adalah mengajar sidang jemaat. Tugas pokok gembala itu adalah mengajar dan berdoa bagi jemaat. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sidang jemaat, gembala, pendeta atau hamba Tuhan, mereka fokus di dalam doa dan fokus di dalam pengajaran. Jadi bicara tentang jemaat, kaitannya dengan gembala, kaitannya dengan pemimpin rohani, ada hal-hal yang memang kadang-kadang jemaat tidak paham. Ada jemaat kadang-kadang tidak tahu, tidak paham, tidak tahu, ditanya. Amin. Supaya tahu, supaya paham. Demikian juga gembala, kalau dia tidak tahu, dia terus harus belajar dan cari mentor, cari orang-orang yang sudah punya pengalaman. Gembala tidak bisa pintar sendiri. Jadi kalau gembala pintar, jemaat harus pintar. Amin. Jangan hanya gembalanya yang pintar, jemaat juga harus pintar firman Tuhan. Amin. Kita bukan gereja yang besar. Dan orang seringkali melihat kecil mungil. Tapi saya mau katakan, kecil itu indah. Kecil itu indah. Kita pertahankan dengan kualitas kita. Amin. Jadilah orang-orang yang pembelajar. Ibadah hari Minggu di handphone, tinggal buka saja siapa yang berkhotbah. Kan banyak itu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya TV, cari di YouTube pendeta siapa, ketik, mau belajar tentang apa, ada. Bisa jadi ke depan AI yang menggantikan pendeta untuk berkhotbah. Tahu AI ya? Kecerdasan buatan. Ya. Bisa jadi nanti. Kalau jemaat tidak berhati-hati. Asal kita mau, maka kekristenan kita menjadi mudah. Asal kita mau belajar, kekristenan kita akan membahagiakan. Yang berikutnya harus ada di dalam diri kita bahwa apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, itu bukan ajaran, bukan perkataan yang berat untuk kita lakukan. Ayat 30 itu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, sidang jemaat dan saya harus berjalan beriringan dengan Yesus Kristus. Dia menjalani kekristenan ini. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat dan saya tidak beriringan bersama dengan Kristus, kekristenan itu jadi beban. Kekristenan itu akan membuat Bapak Ibu kita semua tersiksa. Kenapa? Karena ada tuntutan di sana, karena ada ajaran di sana, ada perintah di sana yang harus kita ikuti. Tapi kalau kita bersama dengan Kristus, berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saya,
akan ada dalam sukacita. Amin. Dan Yesus Kristus pun akan senang melihat kita dan akan suka kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada kuk tadi. Kuk itu adalah sebuah alat, kalau secara umum, yang dibuat sedemikian rupa, dikenakan kepada jenis binatang yang sama. Kalau itu kuda kepada kuda juga, kalau itu kebo kepada kebo juga, kalau itu sapi kepada sapi. Dan bicara tentang kuk tadi, itu bahasa simbolis, bahasa kiasan, yaitu tentang ajaran, perintah dan perkataan Tuhan atau aturan dari Tuhan yang dikenakan kepada kita. Tapi juga kuk itu bicara tentang ketaatan, pengorbanan, dan penyerahan diri. Jadi kekristenan tanpa kuk, yaitu pengorbanan, penyerahan, ketaatan, bukan kekristenan yang benar. Bukan kekristenan yang sesungguhnya. Tapi Kristen yang main-main. Kristen yang abal-abal, Kristen yang imitasi. Tuhan mau kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Menjadi kekristenan akan membawa kita dalam sukacita kalau Bapak, Ibu, dan saya mau mengenakan kuk itu. Kekristenan akan membuat kita ada dalam kebahagiaan kalau Bapak, Ibu, dan saya mau belajar kepadanya. Kekristenan akan membuat kita dalam sukacita kalau kita mengatakan ajaran Tuhan, perintah Tuhan, aturan Tuhan itu bukan yang sulit untuk kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan. Tetapi apa yang sudah diperdengarkan kepada kami tertanam dengan baik dalam diri kami masing-masing. Biarlah kami mau mengenakan kuk yang Tuhan kenakan kepada kami dengan kerelaan hati. Kami tidak hanya mengenakan, tapi kami mau belajar dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ada dalam pikiran kami bahwa ajaran Tuhan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan bukan sesuatu yang berat kalau kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tolonglah perjamuan ini, biarlah kami dapat menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan, dan kami dapat memahami makna yang baik tentang perjamuan kudus ini. Sehingga kami didapati seperti perempuan yang bijaksana, bukan perempuan yang bodoh. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Karenanya persiapkan diri kami masing-masing. Dan berkatilah roti dan air anggur yang ada, yang merupakan lambang tubuh dari Tuhan Yesus dan juga darah dari Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam pembacaan firman ayat 23 sampai 32. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca secara bergantian. 1 Korintus pasal yang ke-11 23 sampai 32. Saya akan membacakan untuk kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Silakan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatannya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu mengambil ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kebenaran sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita mampu bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan sebelum kita mengambil. Kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menanggung segala macam kesalahan kita. Kita yang harusnya binasa atau mati, tapi Dia menggantikan kita. Ia disesah, ia dicaci maki, direndahkan sedemikian rupa. Ia diolok-olok, dihina, dipaksa memikul salib, dimakotai duri, dan dipakukan di atas kayu salib. Hingga akhirnya Tuhan Yesus mati. Mati karena dosa atau pelanggaran kita. Kita yang harusnya binasa, menjadi orang-orang yang memperoleh kehidupan kekal dan kebahagiaan. Untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku, mengalir darah, darah yang menyucikan segala dosa atau pelanggaran kita. Darah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya Bapak, Ibu, dan saya, kita semua adalah musuh Allah karena dosa kita. Kita jauh daripadanya. Menjadi dekat, menjadi kekasih-kekasihnya, dan mewarisi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Mari untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, dan sekaligus mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya minumlah. Saya mohon kesediaan Bu Yekti pimpin kita dalam doa. Bapak Matius dan Bapak akan dibawakan oleh Kepala Sidang. Saya ulang sidang dengan berdiri untuk kita naikkan pujian. Doa yang sekiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dan memperluas daerahku dan kiranya melindungi aku daripada hawa hingga kesakitan yang menimpa aku. Sehingga kesakitan yang menimpa kesakitan yang menimpa aku. Kali katakan sehingga kesakitan yang menimpa aku. Ini seruan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan melimpahkan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan kesakitan yang kami rasakan Tuhan, kami tahu kami kuat menanggungnya bersama dengan Tuhan. Bahkan kami melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersatu hati, kami memohon kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Kiranya menolong setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Paran dan keluarga. Tuhan menolong dalam pelayanannya, kiranya kasih setia-Mu Tuhan mengiringi langkah hamba. Demikian juga dengan seluruh majelis, guru-guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan-Mu, baik pemain musik, pemimpin pujian, dan para pendoa. Kami berdoa Tuhan, bahkan juga di multimedia. Tuhan tolong kami sekalian, supaya gereja ini boleh bertumbuh, karena hamba-hamba-Mu yang melayani, oleh karena urapan daripada Tuhan. Demikian kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami yang boleh diberikan anugerah Tuhan, untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong kami, tambah-tambahkanlah iman kami Tuhan. Biarkan kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam banyak tantangan kehidupan kami, kami tahu Tuhan menyertai. Dan lewat gereja ini Tuhan kami diberkati, kami juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pergumulan kami di gereja-Mu tempat ini Tuhan, baik dalam keuangan juga maupun kerinduan kami Tuhan, untuk membuka, memperluas pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan membuka tempat buat kami layani Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan kami di Wacung ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati lingkungan kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang memelihara kami. Lebih-lebih Tuhan, kiranya Engkau memberikan anugerah-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan tolong lingkungan di tempat ini Tuhan. Demikian kami juga berserah diri kepada-Mu Tuhan, untuk anak-anak remaja kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka Tuhan. Mereka menjadi generasi penerus kami. Tuhan, Engkau berikan anugerah-Mu, berikan pendewasaan buat setiap mereka Tuhan. Bahkan mereka boleh turut ambil bagian melayani Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk pergumulan kami di tengah-tengah kota Jakarta ini Tuhan. Kami percaya keberadaan kami boleh menjadi berkat. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong supaya di tahun-tahun yang akan datang ini Tuhan, semua dalam keadaan baik. Di tengah-tengah gejolak politik yang mungkin membuat kami gentar Tuhan, tetapi kami yakin percaya tidak ada satupun hal yang boleh terjadi tanpa seizin Tuhan. Kami berdoa untuk setiap calon pemimpin kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Bahkan pemimpin kami yang saat ini Tuhan, Pak Presiden dengan seluruh jajarannya Tuhan berkati. Tuhan tolong supaya apa yang mereka pikirkan, mereka putuskan
semua bagi kebaikan kami semua Tuhan, dan oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan saat ini Tuhan membuka jalan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan kami boleh bersaksi atas perkara yang Tuhan adakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berdoa untuk Pak Tony dalam masa pemulihannya Tuhan. Anugerah Tuhan yang senantiasa bekerja, dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu ditolong Tuhan. Demikian kami Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan. Kami telah mendengar berita-Mu Tuhan hari ini. Kiranya kami boleh menjadi pelaku firman. Inilah kami Tuhan, inilah doa seruan kami. Kami mohonkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.